Untuk hari ini kita akan lanjutkan materinya, yaitu koordinat kutub dan koordinat kartesius ya. Baik, pada materi kali ini kalian akan nanti diminta untuk merubah koordinat ya, dari koordinat kutub menjadi koordinat kartesius ya, atau sebaliknya. Nah, yang pertama menentukan koordinat kutub ya. Koordinat kutub. Nah, karena yang diminta adalah menentukan koordinat kutub, maka soalnya nanti yang diketahui adalah koordinat kartesius ya. Jadi kalian akan merubah koordinat kartesiusnya nanti menjadi koordinat kutub. Nah, koordinat kutub itu sendiri bentuknya seperti ini ya. R, theta ya, R, theta. Nah, sedangkan koordinat kartesius seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya ya, x, y ya. X, y ini disebut koordinat kartesius. Nah, kali ini kita akan ubah ya. Nah, misalkan Bapak langsung ke contoh soal saja. Ubahlah koordinat kartesius berikut menjadi koordinat kutub ya. Misalkan titiknya adalah 3, -3. Koordinat 3, -3 ini akan kita ubah menjadi koordinat kutub, yaitu R, theta ya. Nah, sebelumnya kita akan mencari rumus dari R ya. R itu apa dan sudutnya apa ya. Baik, untuk menentukan R ya, R rumusnya adalah akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Bapak ulangi, untuk menentukan nilai R rumusnya adalah akar kuadrat dari x pangkat 2 ditambah y pangkat 2. Jadi x-nya di sini adalah 3 ya. Jadi tinggal kita masukkan nilainya. Jadi akar 3 pangkat 2 ditambah y-nya -3. Berarti -3 pangkat 2. Maka sama dengan akar 3 pangkat 2 berapa? 9, Pak. 9 ditambah -3 pangkat 2 Positif 9 kayaknya, Pak. positif 9 juga ya. Jadi negatif dikuadratkan tetap positif. Jadi sama dengan akar 9 ditambah 9 ya. Nah, akar 9 ditambah 9 itu sama dengan akar 18 ya. Nah, sekarang kita akan sederhanakan bentuk akar ini. Jadi akar 18 itu sama saja dengan akar 9 dikali 2 ya. Nah, akar 9 itu sama dengan berapa? 3 ya. Akar 9 itu 3. Nah, sisanya akar 2. Baik, jadi ini adalah nilai R-nya ya. Nilai R 3 akar 2. Nah, sekarang kita akan mencari besar sudutnya, tetanya ya. Baik, theta di sini rumusnya adalah ya. Theta rumusnya adalah arkes dari tangen y per x ya. Arkes dari tan y per x. Arkes di sini maksudnya ya,
berapakah nilai tangan yang berapakah besar sudut yang nilai tangannya adalah Y per X ya. Nah, pertemuan kemarin kita sudah bahas di YouTube, yaitu sudut-sudut istimewa ya. Nah, sekarang gini, kita akan mencari besar sudutnya ya. Besar sudutnya kita masukkan nilai Y per X nya. Jadi arkes tangan Y nya adalah negatif 3 per X nya 3 ya. Nah, sekarang gini, arkes tan dalam kurung negatif 3 dibagi 3 yaitu negatif 1 ya. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini, berapakah nih besar sudut yang nilai tangannya negatif 1 gitu ya. Nah, sekarang kita coba bahas yang kemarin ya. Jadi kemarin itu ada yang namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1 ya, di kuadran 1 semuanya nilai dari trigonometri adalah positif ya, semuanya positif. Di kuadran 2 yang positif hanya sin ya, hanya sin saja yang positif. Kemudian di kuadran 3 yang positif hanya tan ya, tangannya yang positif. Dan di kuadran 4 yang positif adalah cos. Nah, pertanyaannya sekarang ya, berapakah besar sudut yang nilai tangannya adalah negatif 1? Nah, sekarang kita lihat tangan negatif itu ada di kuadran mana nih? Oke, tangan negatif ada di kuadran 2 ya, yang positif adanya di kuadran 3 ya. Berarti yang negatif ada di kuadran 2 dan di kuadran 4. Nah, ada 2 besar sudut nanti. Nah, sebelum kita menentukan sudutnya berada di kuadran yang mana, kita bisa cek dulu posisi titiknya ya, titik koordinat. Nah, posisi titik koordinat 3 negatif 3. Nah, kita bisa sketsakan di diagram Cartesius ya. Positif 3 itu nilai X nya ada di sisi sebelah kanan ini ya, ini 3. Kemudian negatif 3 ada di sumbu Y bagian bawah ya, itu 2, 3, ini negatif 3. Maka ya, posisi 3 negatif 3 itu ada di kuadran apa ini? Ada di kuadran 4 ya. Baik, ada di kuadran 4. Nah, sekarang berarti dari sini tadi kan kita punya 2 nilai tangan yang negatif. Ada di kuadran 2 dan ada di kuadran 4. Ternyata dari hasil diagram Cartesiusnya posisinya ada di kuadran 4. Nah, sekarang kita akan cari besar sudut di kuadran 4 yang nilai tangannya adalah 1 ya. Nah, tangan 1 itu berarti kalau di kuadran 1 adalah tangan 45 ya. Nah, berarti di kuadran 4, di kuadran 4 ini kan dari 270 ya sampai 360. Nah, sekarang tinggal kalian dari dari batas kuadran 4 ini 270 tambahkan dengan besar sudut nilai tangannya 1 di kuadran 1, yaitu ditambah 45 ya. Berarti nilainya berapa nih? Besar sudutnya 270 ditambah 45 berarti 315 ya. 315 derajat. Nah, baik.
Jadi ya, kesimpulannya besar koordinat kutub dari koordinat kartesius yang diketahui tadi, tinggal kalian masukkan nilainya di sini ya. Masukkan di koordinat kutubnya. Tadi kita sudah temukan nilai R-nya adalah 3 akar 2 dan besar sudutnya adalah 315 ya. Jadi 3 akar 2, 315 derajat ya. Ini adalah koordinat kutubnya. Baik. Contoh yang berikutnya ya. Ubahlah koordinat kartesius berikut menjadi koordinat kutub ya. Nah, baik. Berarti dari kartesius menjadi koordinat kutub, atau Bapak simbolkan gini, XY menjadi R theta ya. Nah, soalnya gini, misalkan titik P. Titik P-nya adalah negatif akar 2, akar 2 ya. Baik, ini adalah X, yang ini Y ya. Nah, sekarang kita mau ubah ke bentuk koordinat kutub, yaitu R, theta ya. Nah, kita cari dulu R-nya ya. Tadi R itu rumusnya adalah akar kuadrat dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X sendiri tadi apa? X-nya adalah negatif akar X ya. Berarti X-nya negatif akar negatif akar 2 pangkat 2 ya. Ditambah Y-nya adalah akar 2 pangkat 2. Negatif akar 2 dipangkatkan 2 berapa? Akar dikuadratkan hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Berarti berapa nih? Berarti negatif akar 2 dikali negatif akar 2 adalah positif akar 4. Positif akar 4 itu nilainya 2 ya. Kemudian ditambah sama nih, akar 2 pangkat 2 ya, berarti 2 juga. Sama dengan akar 2 ditambah 2 akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2 ya. Jadi nilai R-nya adalah 2. Nah, sekarang kita cari besar sudutnya. Besar sudutnya ya. Tadi rumusnya adalah arkes dari tangen Y per X sama dengan Y-nya adalah akar 2, arkes tan akar 2 per negatif akar 2. Nah, berarti nilainya arkes tangen akar 2 dibagi negatif akar 2 berarti negatif 1 ya. Nah, negatif 1. Tangen yang nilainya negatif 1, berapakah besar sudutnya ya. Nah, sekarang kita cek dulu di mana letak titik koordinatnya ya, supaya bisa menentukan kuadran berapa ya. Baik. Nah, dari titik kartesius ini, nah di sini nilai X-nya adalah negatif akar 2. Berarti posisinya ada di sebelah kiri ya. Misalkan di sini negatif akar 2. Kemudian Y-nya positif akar 2, berarti ada di atas sini ya.
Ini misalkan akar 2. Nah, kalau ini dihubungkan, maka letak koordinat kartesiusnya ada di sini ya. Nah, ini ada di kuadran 2. Baik, di kuadran 2 ya. Nah, sekarang kita sudah tahu nilai besar sudutnya ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu rumusnya adalah 90 ditambah alfa ya. Nah, sekarang 90 derajat ditambah berapakah besar nilai besar sudut yang nilai tangennya adalah 1. Berarti ditambahkan dengan 45 derajat ya. Hasilnya ya, besar sudutnya adalah 90 derajat ditambah 45, berarti 135 ya. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi jawabannya adalah perubahan dari kartesius menjadi kutub dari negatif akar 2 menjadi r theta. R-nya adalah 2 ya, R-nya 2, tetanya 135 derajat. Jadi itu ya. Jadi koordinat kutubnya 2,135 derajat. Jelas ya anak-anak? Sekarang sebaliknya ya. Sekarang yang sebaliknya kita akan mengubah koordinat kutub menjadi koordinat kartesius ya. Nah, berarti dari r, theta menjadi x, y ya. Berarti kita akan cari rumus x dan y-nya. Nah, untuk menentukan nilai x-nya itu rumusnya adalah r cos theta ya. Sedangkan untuk y-nya adalah r sin theta. Baik, ini rumusnya. Ini rumusnya ya, dari kutub menjadi kartesius. Nah, contohnya, contoh misalkan Bapak punya titik T ya, nilainya adalah 150 derajat ya. R-nya 4 ya, ini berarti R-nya 4, tetanya sudutnya adalah 150 derajat. Nah, sekarang ini mau kita ubah menjadi x, y. Berarti kita harus cari dulu ya, nilai x-nya sama dengan rumusnya adalah r cos theta. Berarti R-nya 4 dikali cos 150 ya. Berarti 4 dikali, nah, cos 150 ini ada di kuadran 2 ya, ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu rumusnya, oke, kuadran 2 itu rumusnya 180 derajat dikurang berapa? Menjadi 150 ya. Jadi 180 dikurangi berapa menjadi 150? Berarti berapa di sini? 30 ya. 30 derajat. Nah, sekarang nilai kosinus di kuadran 2 itu nilainya adalah negatif ya. Nah, kalau kalian bingung nanti pelajari lagi yang video yang Bapak share kemarin ya.
mengenai sudut berelasi. Ini sudut berelasi. Jadi 4 dikali, karena cos ada di kuadran 2 ini bernilai negatif, berarti nilainya adalah negatif cos ini ya, yang kita temukan tadi 30 derajat ya. Nah, berarti nilainya sama dengan 4 dikali negatif cos 30 derajat, itu adalah 1/2 akar 3 ya. Nah, sekarang 4 dikali negatif 1/2 itu adalah negatif 2 akar 3. Ini nilai X nya ya. Itu nilai X. Kemudian kita akan cari nilai Y nya. Y itu adalah rumusnya R sin theta. R nya 4 ya, dikali sin 150 derajat ya, sama dengan 4 dikali, sama rumus untuk kuadran 2 itu 180 derajat dikurang alfa ya. Berarti sin 180 derajat dikurang berapa sama dengan 150. Berarti ini dikurangi 30 derajat ya. Maka hasilnya 4 dikali sin di kuadran 2 bernilai positif, berarti nilainya sin 30 ya. Nah, sekarang nilai sin 30 adalah 1/2 ya. Berarti hasilnya adalah 2. Nah, sekarang sudah kita temukan jawabannya ya. Berarti koordinat kartesiusnya adalah X nya negatif 2 akar 3, Y nya 2 ya. Ini perubahan dari koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan materi hari ini ya. Terima kasih sudah bergabung.